Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi seperti biasa sebelum masuk ke materi, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya, karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa teman-teman yang benar. Oke, langsung saja ke materinya. Untuk yang pertama, seperti biasa kita akan cek dulu indeks IHSG yang hari ini turun. Hari ini tanggal 21 Februari untuk IHSG turun 0,31%. Close-nya di area support ya 6873. Semoga aja besok langsung hijau untuk IHSG. Soalnya kalau langsung merah ya nggak menutup kemungkinan untuk IHSG ya bisa ke arah sini lagi ya 6816, tapi semoga aja langsung hijau untuk IHSG besok dan ya paling nggak mempertahankan posisinya di atas supportnya ya di atas 6873 6874. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini gimana IHSG hari ini tanggal 21 Februari secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ya untuk IHSG hari ini sepi dan secara keseluruhan sih untuk sebagian aslinya masuk paling banyak di saham Telkom, MDKA, Bank BNI, Bank BRI ya ini untuk nominalnya kita bisa lihat bareng-bareng paling banyak di saham Telkom aslinya masuk 79,6 M, di MDKA aslinya masuk 75,1 M, Bank BNI aslinya masuk 62 M, Bank BRI masuk 32 M dan yang paling banyak dijual asing BTPS, Antam, HMSP, ESA ya. Cuman kalau kita perhatikan baik-baik untuk valuasinya ya sekarang ini nggak terlalu rame, tidak terlalu fluktuatif, cenderung sepi. Jadi kemungkinan sih untuk hari ini ya IHSG turun ya karena sepi marketnya. Kemungkinan untuk besok kalau masih sepi ya perlu hati-hati ya. Takutnya kalau masih sepi bisa jadi merah. Dan tapi kalau rame ya mudah-mudahan hijau untuk IHSG. Jadi di awal market mending wait and see aja dulu ya. Tapi ya tetap disclaimer. Kalau besok misal IHSG langsung open gap atas, mungkin kalau ada yang mau entry di beberapa saham yang udah berada di area support atau ada kemungkinan mantul naik, ya nggak apa-apa, lihat aja di awal market. Oke, itu untuk IHSG untuk hari ini turun karena sepi, tidak liquid. Kemungkinan untuk besok kalau masih cenderung sepi, menurut saya sih ya nggak menutup kemungkinan ya bisa merah ya kalau masih sepi. Cuman kalau rame mudah-mudahan langsung open gap atas, langsung hijau dan mempertahankan posisinya di atas support. Oke, itu untuk IHSG. Untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham Goto yang hari ini turun ke 121, turun 1 poin, dan untuk Goto juga hari ini nggak terlalu rame ya. Untuk asingnya di saham Goto hari ini net sell 21,2 M, jadi untuk asingnya keluar terus. Kalau kita cek dari awal bulan ini aja, dari tanggal 1 Februari untuk asingnya udah net sell 955,1 M di saham Goto ya. Dan kalau kita cek untuk transaksinya Goto, untuk hari ini tanggal 21 Februari secara keseluruhan untuk Goto yang keluar itu CCZPDR dan untuk CCZP-nya asing, untuk CC malah hampir sebagian besar transaksinya selling ya. Valuasinya 76,4 M dan net sell 76,2 M. Kemudian JP keluar 67 M, KZ keluar 7 M dan yang masuk untuk aslinya CSBK YU. Jadi untuk Goto untuk transaksi hari ini didominasi oleh asing. Untuk lokalnya ada yang akumulasi 33,3 M dan ini PG, dan kalau kita perhatikan untuk PG malah hampir 100% ya, ya nggak 100%, cuman 99% kayaknya ini buy. Cenderung akumulasi untuk PG di saham Goto dan untuk MG-nya juga hari ini masih net buy. Walaupun cenderung scalping untuk MG valuasinya 93,2 M dan net buy 6 eman aja. Jadi gimana ya untuk saham Goto? Ya kabar baiknya sih hari ini didominasi oleh asing ya untuk transaksinya sebagian asing masuk CSBKYU. Cuman ya masih ada yang distribusi nih ZPCC, jadi walaupun MG net buy karena untuk MG ini cenderung scalping untuk besok ada kemungkinan mungkin masih akan konsolidasi di area sini-sini aja. Kalau mau entry bagusnya sih pertimbangan kalau udah di bawah 114 ya kalau mau entry lagi, tapi yang udah punya posisi mungkin kalau masih mau hold ya disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Menurut saya sih untuk skenario Goto besok gimana ya? Coba kita cek untuk transaksi negonya.
sepi cuman XL aja, berarti reguler ya. Secara keseluruhan untuk hari ini sih ada yang distribusi ini CCZB, jadi ada kemungkinan untuk besok. Menurut saya mungkin masih akan konsolidasi ya, bentuk candle kecil paling seperti itu. Berarti kan level kalau di tengah-tengah seperti ini sih nanggung. Mending kalau mau entry dekat-dekat 114 atau sekiranya di bawah itu kalau ada yang jaga harga atau nunggu breakout aja. Tapi ya tetap disclaimer. Oke, itu untuk saham Goto. Selanjutnya kita cek saham Bank BCA yang hari ini turun ke area supportnya 8.700. Ya, plus di 8.700. Jadi untuk besok penentuan lagi untuk BBCA kalau langsung hijau ya ada kemungkinan ngejar 8825 lagi, tapi kalau langsung merah mending wait and see aja dulu, soalnya 8.700 ini area supportnya Bank BCA. 1, 2, 3, 4 kali mencoba breakdown ya nggak jebol-jebol ya. Kemungkinan untuk besok gimana, coba kita cek untuk transaksinya. Hari ini nggak terlalu rame untuk BBCA. Untuk asingnya, kalau kita cek dari tanggal 1 Februari net buy 1,7 triliun ya. Untuk asingnya di saham Bank BCA, dan untuk average-nya di 8733, berarti floating loss 33 poin untuk asingnya. Untuk hari ini aja tanggal 21 untuk asingnya keluar 24,1 M, dan kalau kita perhatikan untuk valuasinya nggak terlalu rame, nggak terlalu fluktuatif. BBCA untuk hari ini tanggal 21 Februari secara keseluruhan cenderung sepi, dan untuk aslinya juga netral yang keluar itu BK, YU, ZP ya, dan untuk lokalnya yang masuk RX, SU, untuk lokalnya masuk sih, untuk aslinya keluar. Untuk besok sih ya lihat aja di awal market kalau langsung naik ya, disclaimer kalau mau spekulasi buy. Untuk resistennya masih di 8825 dan 8700 ini area supportnya close di harga support. Kalau langsung merah mending wait aja dulu, jangan buru-buru entry, tapi ya disclaimer ya. Kalau sampai jebol di bawah 8700 misal besok berhasil breakdown untuk saham BBCA ini support selanjutnya mungkin di area sini ya. Ya di area 8.650 kalaupun besok jebol, dan kalau sekiranya di area sini ada yang jaga harga, kalau mau entry ada kemungkinan mantul naik ya. Mengingat untuk asingnya juga dari tanggal 1 Februari ini cenderung masuk ya. Dari 1 Februari ya, dari sini ketika di sini itu untuk sampai hari ini untuk asingnya net buy 1,7 M, 1,7 triliun ya. Dan AVG-nya di 8733 floating loss. Jadi kalau pun turun ke area sini ada kemungkinan mudah-mudahan mantul naik. Tapi ya tetap disclaimer. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita cek saham BBRI yang hari ini turun juga, malah cukup dalam ini 1,23%, gagal breakout malah turun. Ya, untuk saham Bank BRI ya. Untuk saham Bank BRI hari ini turun, tapi aslinya masuk 32,2 M, nggak terlalu banyak ya. Dan untuk valuasinya juga sama, nggak terlalu rame, cenderung sepi. Tapi untuk aslinya net buy, dari kemarin juga aslinya net buy, kalau kita cek dari tanggal 13 Februari ketika mencoba breakout cuman gagal, net buy terus ya. Jadi ketika konsolidasi di atas ya, ini candlenya merah-merah itu untuk aslinya masih masuk. Jadi kalaupun nyangkut ya masih berani hold ya. Tapi ya disclaimer, kemungkinan untuk besok gimana kalau kita cek untuk transaksinya Bank BRI hari ini. Hari ini tanggal 21 Februari untuk sebagian masuk ya, untuk aslinya yang masuk itu CS, BK, CS, KZ, dan yang keluar untuk aslinya CCYU. Untuk lokalnya ada yang distribusi ini RX net sell 40,2 M, RX versi lokal malah 100% transaksinya selling ya. Untuk RX, BK, KZ versi lokal itu 100% transaksinya jualan. Jadi tidak melakukan pembelian sama sekali di sini di saham Bank BRI. Kemungkinan itu sih yang bikin Bank BRI turun, cuman untuk aslinya masih masuk. Ya kalaupun turun sampai ke area supportnya, sebenarnya malah kesempatan buat nambah muatan lagi ya. Di tengah-tengah seperti ini nanggung, yang udah punya posisi kalau mau average dan lagi ya bisa pertimbangan dekat-dekat 4760 kalau turun ke area situ ya. Tapi kalau langsung naik ya kita nggak tahu juga untuk besok.
Kalau lihat transaksi hari ini, candle-nya sih ini nggak ada perlawanan ke atas ya. Jadi di awal market mending wait and see aja dulu, jangan buru-buru buat entry. Untuk supportnya secara Fibonacci masih di 4760 dan resistennya masih di 4900. Oke, itu saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek saham BRIS yang hari ini juga koreksi ya, tipis. Masih konsolidasi di atas, jadi selama konsolidasi ini mungkin kalau nggak banyak distribusi ya nggak bisa jadi naik lagi ya. Secara teknikal seperti itu, ini bentuk pola apa saya kok lupa, cuman kalau ini cenderung uptrend, konsolidasi, naik lagi, nanti konsolidasi biasanya naik lagi kalau nggak disertai dengan distribusi ya. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Bank BRIS ya, BRI Syariah. Apakah asingnya masuk? Masuk. Untuk asingnya hari ini tanggal 21 keluar 10 M. Ya, keluar ya. Jadi agak semoga besok nggak keluar lagi untuk aslinya di saham BRIS. Untuk hari ini tanggal 21 Februari secara keseluruhan ada AK yang masuk 34 M dan yang jualan itu RX. RX juga RX-nya ini RX versi asing ya. Ternyata yang distribusi ini asing. Jadi untuk RX asing Netzel 28 M, untuk AK-nya lokal dan asing. Untuk AK lokal masuk 15,3 M dan untuk AK asing tadi masuk 15 M-an. Untuk AK lokalnya juga masuk 18,7 M. Secara keseluruhan sebenarnya ya ini AK masuk 34 ya, lumayan banyak. Jadi untuk saham Bank BRIS ada kemungkinan masih akan dijaga di atas supportnya. Untuk support terdekatnya di 670, jebol di bawah itu support selanjutnya di 6.610. Kalau lihat begini sih ya kayaknya sih kalaupun turun sampai karya 1610 selama nggak banyak distribusi itu sebenarnya kesempatan buat entry ya, karena untuk polanya sih cenderung mau uptrend ya, cuman nggak tahu juga kedepannya gimana ya, ikuti aja untuk pergerakannya. Selama nggak banyak distribusi ada kemungkinan untuk saham BRIS koreksi dulu, mungkin kalau nggak konsolidasi habis itu melanjutkan kenaikannya. Oke, itu untuk saham BRIS, perhatikan aja level ini 1620, tapi sebelum ke area situ ya bisa bisa support terdekatnya di 1670, jebol di bawah itu support selanjutnya di 1620. Kalaupun jebol di 1670 sih yang udah punya posisi ya jangan buru-buru cut loss. Siapa tuh akan mantul di area sini ya selama nggak banyak distribusinya. Oke, itu untuk saham BRIS. Kalau lihat transaksi hari ini sih mungkin untuk besok masih kayaknya sih akan konsolidasi dulu ya. Selanjutnya kita cek saham BTPS ya. Hari ini turun 0,43% ke level 2.390 untuk saham Bank BTPS ya, Bank BTPN Syariah. Ya tadi BRIS, sekarang BTPN. Secara teknikal supportnya kalau secara Fibonacci ada di sini 2100, 2200 ya, 2210. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini BTPS aslinya keluar 30,9 M, jadi turunnya ini aslinya keluar, perlu hati-hati untuk BTPS. Untuk hari ini tanggal 21 Februari untuk BTPS secara keseluruhan di distribusi ya. Jadi ini turun disertai dengan distribusi dan yang jualan asing dan yang nabung ini lokal. CC versi lokal ya. CC asing juga sih untuk CC asing dan CC lokal. Kalau lihat transaksi hari ini sih mending untuk besok jangan buru-buru entry untuk BTPS karena aslinya lumayan banyak keluar. Takutnya kalau masih turun mending kalau mau entry pertimbangkan aja kalau dekat-dekat 2220 ya, kalau turun di area sini atau mendekati area sini ada yang jaga harga. Mungkin kalau mau spekulasi buy ya disclaimer, tapi untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Nanti untuk support kuatnya ada di 2210 area situ. Selanjutnya kita cek saham Antam ya. Dan untuk saham Antam hari ini close di harga penutupan yang kemarin. Ya, walaupun kemarin itu candle-nya bagus,
hari ini pun juga open gap atas. Sebenarnya untuk Antam tadi dibuka hijau dulu ya, opennya di 2110. Jadi kemarin itu perlawanan naik cukup kuat, hari ini langsung open gap atas. Tapi habis itu diturunin lagi, walaupun secara teknikal ini masih bertahan di area supportnya ya di 2080. Ini area support untuk Antam. Lihat aja besok. Kalau lihat candlenya sih ada kemungkinan turun dulu mungkin ya. Kalau kita cek untuk transaksinya Antam untuk hari ini tanggal 21 Februari aslinya keluar lagi. Netcal 29. Oh, kemarin masuk ya. Kemarin itu aslinya masuk, untuk hari ini aslinya keluar dan sahamnya turun. Jadi untuk besok perlu hati-hati untuk saham Antam yang belum punya posisi, jangan buru-buru entry, bisa ambil posisi lagi di support selanjutnya ya. Kalau besok langsung merah di saham Antam untuk hari ini tanggal 21 Februari. Antam turunnya ini disertai dengan distribusi dan yang keluar itu BKSQ, MG keluar untuk BK-nya BK asing, jadi untuk asingnya distribusi. Untuk lokalnya juga ada yang jualan ini 13,2 M, untuk MG juga keluar 3,6 M dan ditampung oleh YP versi lokal. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini sih untuk besok mending wait and see aja dulu, takutnya kalau sampai jebol di bawah 2, kalau sampai berhasil breakdown untuk saham Antam besok di bawah supportnya, kalau mau entry bisa pertimbangkan dekat-dekat sini ya, 2020 mendekati area itu mungkin kalau mau entry di saham Antam, tapi ya lihat aja besok ya. Kalau ya transaksi hari ini sih jangan buru-buru entry di awal market, tapi ya disclaimer. Selanjutnya kita cek saham Adaro ya. Dan untuk saham Adaro hari ini turun ya, minus 2,76% setelah kemarin, walaupun naik kan cuman candlenya kecil, gagal breakout dan juga harga batu baranya turun untuk kemarin ya, dan untuk hari ini turun 2,76%. Jadi untuk saham Adaro secara sentimen sih kurang mendukung ya, karena untuk harga komoditasnya turun. Penting ya yang belum punya posisi bisa pertimbangan saham lain, cuman ya disclaimer ya, secara histori untuk support kuatnya Adaro di area sini 2610 2670 ini support terdekatnya Adaro ya. Kalau lihat transaksi hari ini coba kita cek ya, untuk hari ini Adaro untuk asingnya sih beberapa hari terakhir keluar di saham Adaro, dan untuk hari ini tanggal 21 untuk asingnya tanggal 21 Februari untuk asingnya masuk sih 1,7 M aja, nggak terlalu banyak, jadi belum meyakinkan ya kalau mau entry di saham Adaro. Cuman ya disclaimer, untuk hari ini tanggal 21 Februari secara keseluruhan ada BK yang masuk 43 M tuh. BK-nya ini BK versi asing, jadi ada BK berani masuk 43 M. Kayaknya masih ada kemungkinan buat paling enggak technical rebound ya kalau melihat BK berani masuk 43,4 M. Perhatikan saja level ini ya, kalau mau entry bisa pertimbangkan kalau udah di bawah 2700. Kalau di harga 2820 sih agak nanggung di tengah-tengah seperti ini. Takutnya kalau naik pun ya, kalau lihat transaksinya nggak terlalu rame, dan untuk harga komoditasnya juga hari ini malah pas kita cek turun lagi ya, 1,7% minus. Jadi mending wait and see aja dulu, tapi ya disclaimer. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita cek saham BSBK ya, yang hari ini tidur di 50. Apakah akan ditarik naik? Sebenarnya untuk saham BSBK hari ini aslinya masuk lumayan banyak loh kalau nggak salah. Coba kita cek ya, BSBK untuk hari ini aslinya masuk 4,4 M ya, aslinya ada 4,4 M untuk hari ini. Ditampung asing sih, secara valuasi juga cukup menarik untuk hari ini ya, di harga Rp50 ini. Tapi kalau BSBK ini retailnya masih hold di atas, dan untuk market makernya PG-nya gimana untuk hari ini? PG ya, tadi sempat dinaikin oleh PG kemungkinan, dan PG-nya jualan net sell 1,2 M, valuasinya 27,1, jadi market maker utamanya PG. Tadi sempat naik untuk saham BSBK itu sempat ke 54 ya.
nggak naik tinggi-tinggi banget. Jadi kalau ada kenaikan itu ya itu sebenarnya kesempatan buat keluar kalau mau keluar di saham BSBK. Cuman kalau masih tetap mau hold di saham BSBK ya semoga aja ada yang menggoreng paling nggak ke di atas 80 ya mudah-mudahan, mengingat juga untuk kalau bisa malah di atas 100, soalnya untuk harga penebusan waran BSBK kan di Rp125 dan untuk warannya masih punya nilai 3 loh. Jadi masih bisa dijual belikan mungkin yang punya waran kalau mau dijual ini harganya Rp3. Sedangkan untuk saham induknya kalau besok tidur ya nggak bisa buat transaksi ya. Kalau lihat transaksi hari ini ada kemungkinan untuk besok kayaknya sih ya di situ dulu ya, di 50 dulu. AGBK masuk sih, tapi ada kemungkinan naik sih. Cuman nggak tahu kapan harus semoga aja nggak lama-lama ya tidurnya 2-3 hari habis itu naik, semoga aja seperti itu. Mengingat untuk warannya masih punya nilai walaupun cuma Rp3. Oke, itu untuk saham BSBK. Selanjutnya kita cek saham laju. Laju buat yang nyangkut di atas untuk BSBK ya sabar aja, semoga aja digoreng naik, dan ketika naik itu nggak usah nunggu dijemput ya, mending kalau udah naik sekian persen itu mending sebagian keluar aja kalau nggak mau semuanya. Siapa tahu kalau keluar nanti ditampung oleh market maker-nya dinaikin lagi, cuman ya disclaimer. Selanjutnya kita cek saham laju yang hari ini turun 4,42%. Konsolidasi ya, hari ini pun open gap atas sebenarnya untuk saham laju walaupun sedikit, opennya di 228, candlenya sih nggak gimana ini merah. Kalau kita cek kemarin nggak terlalu ramai untuk laju, untuk hari ini gimana? Laju kalau masih cenderung sepi ya kan nggak terlalu ramai juga untuk hari ini. Untuk net valuasinya ini kita bisa lihat bareng-bareng, MC cuma net by 391 juta. XL net by 390 juta, yang keluar YPAO jadi nggak terlalu rame ya, ada kemungkinan untuk besok sih kalau masih sepi malah bisa jadi candlenya merah lagi. Tapi kalau nggak merah ya paling konsolidasi dulu di area sini-sini aja. Oke, itu untuk saham laju yang belum punya posisi mending wait aja dulu, kalaupun mau entry supportnya di 182, kalau dekat-dekat area sini ada yang jaga harga, kalau mau entry jangan banyak-banyak ya. Ingat saham gorengan cuman ya disclaimer. Oke, itu untuk saham laju dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih, tetap disclaimer ya.